Halo, apa kabar Excellencies? Om Wai lagi bertandang ke rumah seorang mantan menteri yang juga pengusaha dan orangnya sangat dermawan serta pokoknya enak lah dia bicara ya. Ini mau tahu kan siapa dia ya? Nah, nanti Om mau datangi rumahnya. Yuk. Time dalam hidup kita ini selalu kita ada cobaan. Baru-baru ini kita ada cobaan yang besar bukan hanya buat bangsa kita tapi juga seluruh dunia, yaitu COVID-19, di mana aktivitas masyarakat terganggu sehingga aktivitas ekonomi terganggu pula. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap persoalan yang diberikan oleh Tuhan itu akan meng-create hero, akan meng-create banyak opportunity. Jadi saya yakin setelah COVID ini peluang ini akan besar sekali. Kuncinya ya adalah fokus dan tekun serta komitmen yang kuat untuk menjalankan apa yang kita mimpikan. Enak banget ini. Pak Wahyu, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih lo dikunjungin. Sama-sama, alhamdulillah. Mimpi apa saya dikunjungin sang idola nih? Aduh, kita saling mengidolakan. Artinya kan Om mengidolakan beliau nih. Ini enak sekali nih Pak. Saya kira hutan kota ini sebenarnya. Ya, beginilah di desa nih selama COVID nih. Selama COVID tinggal di sini ya? Biasanya kan di apartemen ya? Biasanya saya di apartemen di Jakarta. Asik. Ini. Boleh masuk kita ya? Monggo. Oh ini apa nih? Ada anggrek lagi? Ini anggrek, kebetulan istri saya tuh kalau dapet kiriman kalau ulang tahun atau apa gitu ya, biasanya suka dikasih anggrek atau tahun baru atau sama dia dipotongin satu-satu, ditanam di sini. Alhamdulillah tumbuh. Oh, tanam dirawat. Wah, pintar ini ide yang bagus nih. Ada kayak kawat-kawat begini, terus di atasnya nggak langsung matahari jadi. Selama PSBB. Iya. Seger lihat anggrek. Monggo. Mohon izin. Masuk kita. Aduh, keren. Wow. Lukisannya keren-keren. Hah? Iya. Ini lukisan Pak Widayat. Ya. Nah ini, nggak tahu nih lukisan pacarnya Om Wai. Weh, asik Pak. Mau minum apa? Kopi atau teh? Boleh. Ada kopi ya? Kopi ya. Saya minta Saya espresso ya. aja. Luar biasa. Kapan lagi nih dibikinin Pak Menteri? Hah? Saya nyebutnya Pak Menteri. Walaupun mantan Menteri tetap Om anggap Menteri. Menteri, Minister Eko. Kalau Pak Eko biasanya apa minumnya? Saya Americano. Americano ya? Oh, cocok. Tetanggaan. Seleranya. Thank you. Terima kasih banyak. Masih dibawain karemanya. Kopi itu yang penting. Waduh. Oh iya. Tutup. Oh, asik Pak. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Wah, kita berenang nih kita nih. Aduh. Apa kesibukan sekarang, Mas? Ya, sekarang saya sehari-hari ini sibuk di Indika Energy. Saya juga ada suplemen untuk bisa bantu untuk COVID-19 juga. Ini Excellencies, guys. Kami lagi rame, beliau ini peduli COVID. Ya kan? Terus kita juga ada bantu startup. Oke. Terus startup dibantu gimana, Mas? Jadi kan sekarang banyak orang yang di PHK atau mereka juga ada ide tapi mungkin nggak ada network ke bank, nggak ada network ke pemerintah, ke customer. Nah, kita bantu fasilitasi. Iya. Jadi artinya setelah jadi menteri, Anda balik lagi ke dunia usaha ya? Dunia kita. Ke dunia, ke habitat awalnya. Habitat awalnya.
Sehingga otomatis dengan begitu menambah Imun imunitas sistem ya. kita lebih. Makanya jangan stres. Yang jangan stres, jangan lupa hidup bahagia. Hidup Ayo Mas, bahagia. kita jalan Yuk, ya. monggo. Yuk, thank you. Waduh, mantep kopinya. Ayo Pak Eko, ya mobil udah sediain nih. Thank you. Monggo. Betul Pak. Gimana? Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah ini Mas Eko, kita sambil ngobrol, mau tanya, jadi kegiatan selama pandemi ngapain aja nih sekarang Mas? Kebetulan saya aktif di Indika Energy sekarang. Juga kita juga ada venture yang buat suplemen untuk membantu mencegah sama mengobati COVID-19. Sama saya ada satu perusahaan yang bantu startup. Nah, artinya selama COVID ini Anda praktis di rumah aja atau sempat juga pergi-pergi atau bagaimana tuh? Tiap hari sih saya ke kantor. Oh, kantor masih Tiap ya? hari saya ke kantor. Dan saya juga ya minum Rea Hilton jadi lebih confident sih. Oke. Artinya kita nggak usah takut nggak sih? Ya tetap harus Waspada ya? mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Karena yang paling penting COVID ini harus dijaga bagaimana aktivitas itu tetap berjalan, tapi penularan penyakit berkurang. Karena kalau nggak ada aktivitas juga ekonomi kita kan. Nah, itu di situ kuncinya nanti bagaimana cari keseimbangan antara ya, keseimbangan antara. Pak Presiden mengadjust rem sama gas itu harus. Oh, rem sama gas ya harus ini. cermat. Iya. Artinya ya alhamdulillah selama masa pandemi Covid ini kegiatan Mas Eko nggak berpengaruh. Alhamdulillah malah saya banyak bantu ketemu sama anak-anak muda. Iya. Enaknya bekas menteri kan temannya banyak Mas. Iya. Termasuk kalau nggak bekas menteri nggak kenal sama Mas Wahyu. Iya alhamdulillah kalau sama Mas Eko sih udah lama kita kenal. Sesama NU. Nah ini ngomong-ngomong soal menteri segala macam itu, ini banyak yang eksselensi kan banyak belum tahu tuh ceritanya bagaimana sih Mas Eko kalau mau direview, kalau berkenan nih ceritanya. Awal mula itu dulu bagaimana kok Anda terus akhirnya jadi menteri desa ya? Saya kebetulan pengurus salah satu partai, pengurus PKB. Kebetulan waktu itu diminta sama presiden untuk menjadi menteri desa. Saya juga sempat tanya sama presiden Pak Presiden kok saya diangkat jadi menteri desa, kenapa? Beliau sempat tanya sih. Oh, kenapa tanya juga? Emangnya kenapa, dia bilang. Nomor satu, saya nggak pernah running public office. Saya nggak pernah kerja di pemerintah atau jadi pejabat, nggak pernah. Yang kedua, saya bukan orang desa. Pak Presiden bilang bahwa ini kementerian baru, manajemennya perlu diperbaiki. Karena saya punya latar belakang sebagai CEO perusahaan, beliau minta tolong manajemennya diperbaiki. Yang kedua, desa itu menurut beliau tuh kalau angka-angka itu paham sekali. 82% desa itu masih tergantung dari sektor komoditi, pertanian, peternakan, perikanan gitu. Nah kebetulan saya 20 tahun lebih menggeluti dunia komoditi. Beliau minta supaya turun ke desa, terus berikan ke beliau bisnis modelnya. Jadi pesannya cuma itu aja. Iya. Lalu ada perasaan nggak ya, keder kayak atau waduh gimana nih dari yang selama ini, sorry mungkinnya Anda ada agak elitis kan, mungkin. Terus kemudian di kalangan yang ber-AC segala macam harus turun ke desa kan Mas? Iya kan Pak Eko? Iya pertama kali juga saya percaya nomor satu kementerian dulu yang harus dibenahi. Karena kalau kementeriannya nggak dibenahi, bagaimana kita mau benahi program-program kementerian? Gitu. Karena di dalam manajemen kita selalu diajarkan 4M kan, man, method, mesin, money. Jadi kalau kita bicara man tuh nomor satu kita harus review dulu bahwa organisasi ini strukturnya benar atau enggak. Karena kalau strukturnya salah, orang-orangnya salah, akhirnya sistemnya juga salah,
Akhirnya belanja kita juga salah dan lain sebagainya. Itu jadi repot. Makanya nomor satu saya minta bantuan Bank Dunia dulu waktu pertama kali jadi menteri. Kebetulan waktu itu ketuanya Bank Dunia di sini Rodrigo Chavez, itu teman baik saya. Iya, iya. Jadi saya dikasih konsultan sama beliau untuk review manajemennya. Iya. Ternyata organisasinya udah bener, cuman mungkin orang-orangnya nggak pas. Jadi nggak pasnya begini, mereka tuh banyak yang PhD, banyak yang master, tapi mereka masih lemah di manajemennya. Nah, bagaimana mengelola organisasi kalau manajemennya lemah gitu? Waktu itu berapa orang yang anak buahnya Pak Eko, berapa ya? Waktu saya masuk ada 3.600. 3.600, oke. Terus saya ciutkan jadi tinggal 2.500. Wow, ini apa efisiensi waktu itu ya? Kebetulan kementerian baru, banyak dimasukkan dari kementerian lain. Jadi yang nggak fit saya kembalikan ke kementerian asal. Oh, oke. Ya, nah, terus saya merasakan waktu itu kan kita audit kita disclaimer sama WTP kalau nggak salah sebelum saya jadi menteri. Terus tata kelola arsip kita ranking ke 32 dari 34 kementerian. Pelayanan publik kita ranking ke 82 dari 86 KL. Nah, saya lihat gimana kita nggak disclaimer karena banyak kuasa pegang anggaran kita, terus eselon 3 kita nggak ada accounting backgroundnya, nggak ada accounting knowledge-nya gitu. Ya pasti mereka nggak bisa lah ya. Nah, saya dibantu Bank Dunia, saya sekolahkan eselon 1, 2, 3 saya setiap weekend di management school untuk belajar 4 subjek aja, manajemen, leadership, accounting for non-accounting, dan marketing. Iya. Alhamdulillah setahun kemudian audit kita 3 tahun berturut-turut dari disclaimer WDP menjadi WTP. Dapat penghargaan Menteri Keuangan 3 tahun berturut-turut karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar capaian tertinggi. Iya, dari disclaimer WDP itu wajar dengan pengecualian, kemudian menjadi wajar tanpa pengecualian. 3 tahun itu level tertinggi dari hasil audit dari BPK. Benar, ya. benar. Nah, oke. Kemudian tata kelola arsip kita naik dari ranking 32 ke ranking 5. Pelayanan publik kita rankingnya naik dari 82 ke ranking 3. Wow. Ya, itu satu bukti bahwa kalau kita mau reformasi birokrasi adalah kasih tools yang cukup buat birokrat kita. Karena birokrat kita mungkin punya PhD, punya manajemen, tapi mereka sedikit yang punya kemampuan manajemen. Nah, mereka kita kebetulan di business school kan ada kerjasama sama Harvard Business School kan. Dia banyak datangkan pembicara-pembicara, pengusaha, duta besar, menteri untuk jadi speaker di situ. Jadi mereka wacananya kebuka kan. Kalau gitu, ketika Anda menjabat sebagai Menteri Desa, apa ya hal yang paling penting Anda tekankan selain soal penguatan kapasitas dari SDM, apalagi Mas? Nomor 2 programnya kebetulan yang dicanangkan oleh Presiden melalui Bappenas menurut saya sudah sangat bagus ya. Ada dana desa, bagaimana untuk menurunkan Gini rasio, meng-create job sama dunia usaha di desa. Nah, jadi tapi saya waktu itu ada kendala karena anggarannya cuma 5 triliun Mas. Nah, bagaimana dengan 5 triliun kita bisa mengelola 74.958 desa. Wih. Nah, jadi berapa jumlahnya? 74.958 desa. Saya tahu sampai detail ya. Angka penting tuh, angka karena penting. Kita run everything with number kan. Number nggak pernah bohong. Nah, jadi padahal dari 5 triliun itu 2,5 triliun dipakai buat bayar 40.000 pendamping desa, 500 miliar dipakai untuk kegiatan biaya gaji sama operasional dari Kementerian Desa. Jadi tinggal 2 triliun. Jadi nggak mungkin. Akhirnya saya ketemu sama Pak Presiden, saya minta tolong sama Pak Presiden, Pak, saya lihat data di Bappenas itu 19 kementerian itu ternyata juga punya program di desa dan anggarannya itu besar sekali, 560 triliun dari 19 kementerian. Contohnya Kementerian Pertanian kan 100% di desa. Mungkin bikin sawah di Monas gitu kan. Kemudian Kementerian PU mungkin 30% di desa, Kementerian Pendidikan mungkin 50% di desa, Kementerian Kesehatan mungkin 40% di desa. Nah, akhirnya setelah bicara sama Bapak Presiden, 3 hari kemudian Bapak Presiden manggil 6 menteri. Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, terus Menteri UKM, sama Menteri BUMN. Nah, terus ditanya, Pak Menteri, bisa nggak programnya disamakan
di lokus-lokus yang sama dengan Kementerian Desa. Akhirnya dari Kementerian Pertanian saya dapat bantuan program dalam bentuk bibit pupuk traktor di lokus-lokus kita. Itu sebanyak 12 triliun. Pokoknya total dari 6 kementerian itu kita dapat bantuan program 70 triliun. Oke. Padahal program saya, anggaran saya cuma 5 triliun. Iya, kecil ya. Nah, terus dengan itu kita bikin program kan waktu itu One Village One Product, kita libatkan dunia usaha. Karena kita bantu dengan program pemerintah, kalau nggak ada off-takernya juga susah. Dunia usaha juga seneng, karena mereka tinggal bikin sarana pasca panennya aja, supply-nya ada gitu. Iya. Nah itu 200 pengusaha kita kumpulkan dengan 120 kabupaten. Waktu itu saya kumpulin, saya bikin booth gitu, mereka saling presentasi 3 hari. Terusnya ada tanda tangan, waktu itu sampai dapat muri itu. 120 perusahaan sama 120 bupati. Tanda tangan kesepakatan investasi pasca panen itu sebesar 47 triliun rupiah di daerah pedesaan dan 17 triliun atau berapa triliun saya lupa, pokoknya total 70 triliun di daerah transmigrasi. Nah jadi itu jadi ada tambahan investasi di desa 70 triliun kan. Plus dengan itu bank jadi nggak takut minjemin uang buat petani atau peternak atau nelayan karena ada off-takernya. Iya, udah ada itu garansi bahwa pembelinya. semua Karena produk pasti akan terjual. Bank itu pada dasarnya dia tidak takut memberikan asal aman, karena dia jualan uang kan. Nah, dalam model UKM kita sekarang kenapa bank takut? Karena nggak ada jaminan bahwa UKM itu aman. Nah, makanya kita harus create satu model yang dimana UKM itu tidak ada risknya. Dengan bisnis model ini UKM tidak ada risknya. Beberapa bank himbara, ada 4 bank himbara itu ngasih kredit UKM 40 triliun. Jadi saya ngelola 230 triliun atau 240 triliun lebih, Pak. Iya, waktu itu skemanya apa? KUR ya, Pak ya? Skemanya KUR. KUR ya? Oke. KUR buat pengusahanya juga banknya bantu karena ini integrated. Saya bilang sama bank-bank himbaranya, ini kan satu uang itu bisa dijual kepada 3 stakeholder kan. KUR-nya ke petani dengan uang yang sama dibeli sama BUMDes-nya. Dengan BUMDes-nya dijual kepada pengusahanya. Pengusahanya dijual kepada retailnya kan. Itu kan mereka dapat provisinya 4 kan, padahal uangnya sama. Akhirnya perusahaan yang ikut program ini juga seneng karena dapat bantuan pengurangan bunganya 4%. Lumayan tuh. Jadi lumayan lah. Iya. Jadi kita mesti create satu bisnis model yang bisa accommodate common interest dari semua stakeholder. Nah, banyak saya lihat kegagalan program-program selama ini karena kita tidak ngelihat stakeholdernya, sehingga kita tidak bisa meramu common interest di antara stakeholdernya. Akhirnya ada stakeholder yang mengganggu yang interestnya enggak. Iya. Tapi sebenarnya the main konstituen atau stakeholders Anda siapa sebenarnya? Kalau kita kan satu masyarakat desa, which is petani, nelayan atau peternak. Yang kedua perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Ketiga adalah bank. Yang keempat adalah instansi pemerintah. Karena misalnya kenapa Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian, Pak Amran waktu itu sampai, udah Pak Menteri, dirjen saya Pak Menteri bisa instruksi langsung untuk program ini. Tapi Pak Amran memang bantu saya 12 triliun di programnya. Tapi dia dapat bantuan pasca panen di daerah-daerah pertanian kan 70 triliun. Jadi dia bukan hanya bantu, tapi dia juga kebantu juga dengan program ini. Dapat berkah juga. Makanya di Gorontalo bisa ekspor, di Gombe bisa ekspor. Tapi tempohari juga ada ini kan Pak Eko ya, ada dana desa ya yang dialirkan 1 miliar 70 triliun. Nah, 70 triliun ya. Zamannya Pak Jokowi dana desa dinaikkan terus tuh dari 20,8 triliun, 46,9 triliun, 70 triliun. Saya dengar tahun ini udah 72 triliun. Itu sebenarnya untuk apa sih waktu itu, Mas? Anda prioritasnya kayak apa waktu itu? Dana desa prinsipnya adalah nomor satu untuk infrastruktur, karena problem terbesar dari desa adalah infrastruktur. Kedua untuk pemberdayaan masyarakat. Ketiga untuk pemberdayaan ekonomi desa. Makanya kita bangun BUMDes. Sekarang sudah banyak BUMDes yang keuntungannya di atas 20 miliar. Udah lebih besar daripada dana desa yang diterima 1 miliar. Tapi tidak semua BUMDes sukses karena kuncinya tidak di semua desa. BUMDes sih bangun usaha milik desa kan? Itu berapa banyak sekarang yang sudah terbentuk sejak Anda jadi menteri? Waktu saya tinggal tuh ada 30.000 lebih lah. Banyak. Tapi yang untung mungkin baru di atas 10.000 aja gitu. Iya. Sisanya paling hanya simpan pinjam atau nyewa tenda buat acara-acara. Karena nggak ada orangnya.
separuh dari jumlah desa itu ada jadi BUMDes, kemudian yang untung sepertiganya gitu-gitu ya. Yang benar-benar Yang benar-benar jalan bisa untung jalan ya. sampai kayak bisa Ya, oke milihatan itu. Oke lah. Ups. Wih, ini buka deh. Ntar saya Asik tutup. ya. Wow, ini ada. Kelihatan Mas. Bobong usaha cerah, kesempatan nih. Nah, Oh, ya oke. jadi apa namanya? Terus? BUMDes itu bisa berhasil kalau ada pendampingan. Makanya selalu saya melibatkan, yang pertama yang bantu kebetulan dulu Bu Rini sebagai Menteri BUMN sangat concern juga. Mungkin juga atas perintah dari Pak Jokowi juga. Jadi Bank Himbara itu sangat membantu waktu itu. Oke. Jadi memberikan pendampingan gitu ya. Terus setelah itu saya ajak dunia usaha juga. Jadi kalau tanpa pendampingan kemungkinan berhasilnya kecil. Iya, iya, Mas. Kalau cuma kita kasih bantuan program aja tanpa pendampingan kemungkinan berhasilnya kecil. Iya, iya. Artinya Anda sudah punya beberapa apa istilahnya key performance indicators ya untuk mengatur kementerian itu dengan apa sukses gitu ya. Jelas ya ukurannya. Itu Mas, kerja ya? tim lah. Kalau target Iya, RPJM iya, kita iya. sih 1 tahun sebelum selesai kabinet yang kemarin sudah tercapai, Pak. Oh, Karena oke. kita kan diminta untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan menciptakan 2.000 desa berkembang menjadi mandiri kan. Di akhir tahun 2018 lalu sudah lebih dari 8.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan lebih dari hampir 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri ya. Iya, iya. Tapi Jadi itu kan ada- kerja orang banyak. Iya, Bank Dunia juga bantu juga. Ya, di mana-mana memang teamwork lah kita Iya, ini. iya. Tidak pernah mengklaim bahwa seolah dari kita aja ya, Pak ya. Iya, nggak mungkin juga. Iya, tapi Terlalu ya besar. kalau nggak ada pemimpin kayak gini ya repot nanti. Dan yang paling penting adalah komitmen dari Iya. pimpinan tertinggi, which is presiden ya. Iya. Presiden kalau soal Pak Jokowi waktu itu juga sebulan tuh bisa 2 kali kunjungan ke desa-desa, mau nggak mau kan semua orang jadi kerja. Betul. Soalnya kalau Pak Jokowi datang 2 kali ke desa kan kita paling nggak 4 kali mas. Saya ingat dulu Pak Eko kan apa ya suka launching atau menyampaikan, mempromosikan ada desa yang menarik untuk disorot oleh pers, oleh media. Banyak. Itu apa ya Mas ya? Dan bahkan 2 program kita diadapt sama IFAD, International Fund for Agriculture Development. Saya juga sempat bicara di FAO juga. Karena dalam program ini apa namanya bisa menciptakan pemberdayaan masyarakat juga gitu. Bahkan kita sempat dijadikan keynote speaker waktu acara Governing Council IFAD di Roma. Oh, ini udah di BSD Green Office Park. Ini di The Breeze ini The kayaknya. Breeze, ya. Oke. Nah, terus Pak? Jadi apa namanya? Waktu di acara Bank Dunia di Bali juga presentasi tentang desa juga peminatnya sampai kelebihan Pak, sampai dikurang-kurangin. Waduh. Oh, apa oversubscribe sih. Iya. Aduh. Jadi ada 23 Aduh, negara terus belajar Iya, tentang pemberdayaan desa di Indonesia. Iya. Artinya sebenarnya banyak yang sudah Anda wariskan di situ ya sebagai menteri waktu itu, Mas. Ada yang masih belum nggak tercapai ya kira-kira? Banyak, karena waktu itu kan masih ada 25.000 desa tertinggal kan. Yang terentaskan baru 8.000 kan. Oke. Jadi masih banyak. Iya. PR masih panjang lah. Stunting kita memang berhasil menurunkan karena kan kita bangun jalan aja lebih dari 200.000 kilometer di seluruh desa-desa di Indonesia. Sarana air bersih itu juga ratusan ribu unit, MCK juga ratusan ribu unit. Tapi stunting kita berhasil turunkan. Stunting itu bahasanya kuntat itu ya? Iya, kuntat tapi bukan hanya kuntat, bukan hanya Mas. kuntat ya? Karena dengan stunting itu karena kekurangan Kurang gizi lah, malnutrisi. Jadi pertumbuhan jaringan otaknya tidak bisa maksimal. Oke. Sehingga mereka sulit untuk sekolah lebih dari kelas 6 SD. Kalau Iya, toh iya. bisa sekolah sampai mahasiswa ya kelasnya yang grade rendah lah ya. Nah, itu juga menjadi challenging karena Indonesia ini kan negara berkembang kan, menuju negara maju kan. Kalau kita perhatikan UMP kita setiap 6 tahun double kan. Ya, saya masih ingat orang nggak percaya dulu. Saya waktu baru pulang kuliah dari Amerika tuh UMP masih sekitar 50.000 per bulan. Sekarang UMP kita udah 4,5 juta. Mungkin dulu kita nggak pernah ngebayangin UMP bisa 4,5 juta. Iya. Dan betul. diperkirakan 6 tahun lagi UMP kita udah 9 juta. 12 tahun lagi sudah 18 juta. 18 tahun lagi UMP kita udah di atas 30 juta. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau masih ada program stunting,
walaupun dikasih sekolah gratis mereka tidak bisa sekolah sampai lebih dari kelas 6 SD. Padahal UMP sudah 30 juta. Iya, iya. Nanti yang terjadi ada pekerjaan, ada lapangan kerja, ada angkatan kerja, tapi banyak pengangguran. Karena nggak mungkin dengan gaji 30 juta kalau standar kualitasnya masih. Iya. Nah makanya ini challenge, kita turunin stunting. Presiden komitmen sekali untuk turunin stunting. Kita berhasil menurunkan stunting waktu itu dari tahun 2015 ke tahun 2020 itu dari 37,2% menjadi 26,3%. Itu termasuk salah satu penurunan stunting yang tercepat penurunannya. Tapi 26% itu masih tinggi. Masih Walaupun tinggi. sudah menurun dengan cepat, Masih tapi tinggi. angkanya masih tinggi ya. Targetnya harus single digit. Kalau untuk kita nggak mau jadi negara dengan middle income trap. Itu yang selalu dianggap orang Indonesia, kan kita ini negara dengan sebenarnya potensi untuk bisa dapat gizinya kan bagus, apalagi negara kelautan, banyak ikan ya kan. Iya. Tapi kok stunting masih tinggi. Bukan hanya kelautan, Mas. Hah? Pertanian kita juga termasuk potensinya besar. Kita kan negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil. Padahal pertanian nih nanti bukan hanya untuk kebutuhan pangan, tapi untuk substitusi energi terbarukan kan. Iya. Biodiesel, biometanol, itu kan semua base-nya dari grain, dari food kan. Nah jadi Indonesia itu menjadi sangat strategik nantinya. Nah memang bisnis model pertanian kita harus dirubah. Kalau kita perhatikan Indonesia kan UMP-nya cuma 1/10-nya Amerika. Iya. Amerika tuh kira-kira $15 per jam lah ya, 200.000 per jam. Kalau satu bulan tuh kira-kira 32 juta UMP. Di kita cuma 4 juta kan, hampir 1/10-nya kan. Tapi biaya produksi jagung di Amerika itu separuhnya dari produksi jagung di Indonesia. Jadi lebih efisien mereka ya. Lebih efisien karena mereka mechanized. Makanya Amerika menjadi negara pengekspor jagung terbesar di dunia karena cost-nya murah. Nah, sebetulnya kalau kita bisnis model sama bisnis prosesnya kita copy aja cara Amerika, bisa ya? Harusnya bisa, karena mesin bisa beli kan. Nah, cost kita pasti jauh lebih murah. Jadi kita menjadi pengekspor jagung besar juga. Buktinya Brasil nyontoh Amerika, Brasil juga bisa menjadi negara masuk BRIC kan dengan sekarang Brasil kan secara GDP udah nomor 8 kan. Itu gara-gara sektor pertanian kan. Nah, Indonesia, bayangkan Mas, di Amerika ya tanah 20 hektar itu kalau panen cuman dilakukan oleh 2 orang, kakek-kakek sama nenek-nenek aja. Cukup 2 orang ya. Kakeknya nyupir harvesternya yang motongin jagung, begitu keluar udah jagungnya kepipil, neneknya nyupir traktornya yang nampung jagungnya, udah. Nah kalau di Indonesia Mas, itu berapa hektar sih? 1 hektar itu kita butuh 10 orang. Waduh. 10 orang buruh tani turun ke ladang, metikin jagung, masukin ke karung. Setelah jagungnya dipetik, diangkat, ditaruh di mesin pipil, dikeluarin dari karung, masukin mesin pipil. Setelah dipipil, masukin karung lagi, dibawa pakai truk ke tempat pengeringan, dikeringin, masukin karung lagi. Setelah dikeringin, masukin karung, dibawa pakai truk, dijual ke pabrik pakan ternak, dikeluarin dari karung, dicampur sama bahan baku lainnya, masukin karung lagi. Jadi prosesnya itu in out kan non edit value semua. Iya. Itu cost semua itu kalau cost yang tidak perlu. Iya. Nah, makanya bisnis modelnya masih harus dirubah, dan kalau nyupir traktor kan nggak perlu orang sekolah tinggi-tinggi kan. Iya. Jadi siapapun bisa. Nah, paling tinggal pendukungnya aja, bengkelnya, itunya itu kan bisa. Jadi artinya apa? Lebih ke soal perlunya peningkatan teknologi, apakah ekosistemnya yang diciptakan? Bisnis model sama bisnis prosesnya harus dirubah. Karena kita negara sudah masuk ke dalam middle up income, tapi pola pertanian kita bisnis prosesnya masih pakai cara kolonial zaman dulu kan. Masih sangat tradisional. Bedanya kalau dulu pakai kerbau, sekarang udah pakai traktor gitu kan. Tapi masih belum karena pertanian tuh nggak mesti big dan integrated. Nah, bagaimana kita membentuk satu koperasi yang bisa menampung petani-petani kecil menjadi satu kelompok yang besar, sehingga mereka bisa melakukan satu usaha yang
besar dan terintegrasi secara vertikal. Di Malaysia sukses dengan model Velda. Iya. Oh iya, Velda. Velda itu bisa menurunkan angka kemiskinan dari 50% di Malaysia menjadi 5% hanya dalam waktu 30 tahun. Nah, ya termasuk sawit itu kan Velda ini. Termasuk sawit, karena di dalam model Velda bagusnya masyarakat dikumpulkan menjadi satu kelompok yang terintegrasi secara vertikal. Memang dengan modern itu tenaga kerjanya jadi berkurang, tapi downstreamnya jadi hidup. Jadi ada pengeringannya, ada pasca panennya, ada retailnya, ada further prosesnya. Itu kan create job banyak di logistiknya, di supply chainsnya, di itunya. Jadi itu create job banyak dan ada added value-nya. Jadi income-nya bisa naik masyarakat. Ya, artinya ada kan nyinggung soal pertanian segala macam. Jadi artinya desa itu tidak bisa terlepas dari desa tuh 80% hidupnya tergantung dari pertanian, peternakan, sama perikanan. Iya. Jadi irisannya banyak ini dengan kementerian yang makanya masih kerjasama. Nah, saya beruntung waktu itu karena di lead sama presiden langsung. Jadi kementerian yang lainnya ikut mendukung gitu. Termasuk Kementerian PUPR dalam membangun sarana infrastrukturnya. Makanya jadi artinya jadi menteri desa lengkapnya apa Mas? Betulnya Kemendes katanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rasanya nggak cukup 5 tahun tuh Mas ya? Iya. Tiap waktu ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Zamannya saya udah habis, mesti harus diteruskan sama orang-orang yang lebih muda, yang lebih idenya lebih banyak lah. Nih, kalau saya ini presiden misalnya ngomong kosong nih Mas. Tertarik Anda lebih tertarik jadi menteri apa sekarang ini setelah menteri desa? Bidang saya sih memang dari dulu komoditi ya. Saya suka bekerja sama dengan UKM, dengan petani. Jadi emang itu bidang saya. Sampai sekarang juga saya masih menggeluti di situ juga. Iya. Ya, ini Mas Eko ini luar biasa, masih muda, energetik dan udah pemikirannya. Masa tua rambutnya saya. Ini hitam, artificial hitam aja. Tapi masih bisa di artificialin. Ya. Kalau udah nggak ada rambut tuh yang repot tuh, nggak bisa disemir juga. Oh iya nggak bisa. Tapi Anda masih subur nih, umurnya udah rontok di rumah. Iya kan? Lebih bonafit. Pas kita mau makan sebentar ini ya. Wah mantap. Ini juga konsepnya bagus nih, terbuka. Iya ya. Ini. Jadi apa namanya? Jadi orang lebih berani datang ke sini karena terbuka. Orang bilang pilihannya di masa pandemi ini memang agak menjauhi yang ruang-ruang tertutup ya, lebih ke open air kayak begini ya. Ya bagus lah. Ya. Kalau gitu Mas Eko sebenarnya obstacle-nya banyak juga ya waktu di Kementerian Desa ya. Untungnya kita banyak dibantu lah. Dan yang paling penting apa namanya? Pak Jokowi itu enaknya dia ngerti persoalan dan dicatat gitu. Jadi kalau ngomong sama beliau tuh cepet. Jadi kita belum selesai ngomong, oke, Pak Menteri butuh apa? Dia udah tinggal gitu. Oh, gitu ya. Dan dia langsung komit tuh, misalnya saya butuh didukung beberapa menteri Pak, 3 hari kemudian 6 menteri dikumpulin sama beliau. Oh, cepet orangnya. Langsung action. Tapi kalau kita habis ditanya besok baru ditanya lagi, iya Pak saya baru akan ini Pak, marah dia. Dia dicatat soalnya dia nggak lupa. Iya. Iya saya selalu ingat dia selalu bawa notes itu. Atau dulu pakai notes. Nah sekarang pakai iPad gitu. Dicatat nggak mungkin lupa lah. Jadi mesti kalau udah ngomong mesti harus dijalanin. Kalau cerita yang sama, nah itu udah kelihatan deh mukanya. Oh iya. Nah Mas Eko, resep untuk memimpin kementerian ya di birokrasi itu apa yang paling Anda selalu tekankan pada anak buah waktu itu ya, dan seluruh staf? Leader itu kan prinsipnya bisa menyelesaikan satu pekerjaan sebaik kalau kita kerjakan sendiri, tapi bukan kita yang mengerjakan. Nah jadi kita mesti nomor satu tahu persoalan dulu, nomor satu mesti taruh orang di posisi yang benar, taruh orang yang benar di posisi yang benar. Habis itu kita mesti coaching dan rajin regular meeting untuk check up ya, untuk update gitu. Nah jadi kelemahan leader saya lihat banyak ya. Begitu anak buahnya nggak mampu, dia take over pekerjaan anak buah. Nah, jadi kemampuannya jadi terbatas. Nggak didelegate lagi ya. Kemampuannya terbatas. Katakanlah ya, kalau kita bisa ngerjain dalam 8 jam itu 10 poin gitu. Satu hari kita cuma bisa 24 poin, 30 poin kan, 24 jam. Katakan anak buah bisa 1 poin aja Mas. Kalau sempurna,
Itu udah bagus 1 poin aja. Karena kita bisa cloning 1 juta anak buah nih. Wow. Dan orang nggak burning kan, kerja 8 jam harus sampai malam-malam gitu. Iya. Walaupun saya kalau meeting di atas jam 10 terus. Masuk kerja jam berapa? Saya masuk kerja jam 9 udah sampai kantor. Jam 9 udah di kantor. Biasanya kalau meeting sama dirjen-dirjen saya waktu jadi menteri itu jam 8 sampai jam 12 lah. Karena kalau siang kan kita lebih banyak ketemu orang. Menterinya pulang sampai jam 8 sampai jam 12 dan semua staff semua nunggu Pak Menteri dong pulangnya. Dulu saya pernah ada kejadian pertama kali jadi menteri, saya meeting jam 5 kan. Saya lihat kok staff-staff saya udah pada bawa tas. Kenapa kok bawa tas? Iya Pak, nanti begitu meeting langsung pulang. Saya antepin sampai jam 2 pagi Pak. Wih. Nih, ingin tahu kan cerita selanjutnya? Excellencies, kita dengerin ya. Sambil makan kita Pak ya. Oh, tadi kan udah Om ajak pakai BMW ya? Enak. Gimana rasanya? Ya, BMW, saya dari dulu suka BMW. Kan ngerti teknis ini soalnya jadi. Jadi waktu saya pertama kali pulang, saya dapat mobil dinas pertama juga masih jadi GM waktu itu. BMW seri 3 itu tahun 92 ya kalau nggak salah itu. My first car tuh, yang nggak dibeliin orang tua. Wow. Tapi mobil dinas perusahaan. Wow. Habis itu BMW itu enak buat di drive tuh apa namanya, enak, jadi buat duduk di belakang juga enak, buat tapi terutama enak itu dalam arti apa Mas? Apa suspensinya? Setirnya presisi. Oke. Suspensinya bisa di set buat kalau yang suka sport bisa di setel ya, rigid gitu. Dan clutchnya apa namanya? Padahal dia nggak double clutch ya, tapi pindahnya itu jedanya sedikit sekali gitu. Jadi presisi lah, enak. Kalau nyupir lebih enak Mas. Oh, nyetir sendiri ya? Anda suka nyetir sendiri enggak? Saya suka. Wah, tahu gitu tadi nyetir nih. Tapi kita karena ngobrol penting tadi khawatir nggak konsentrasi biar ada driver ya kan? Lebih cenderung mana Mas? Milih mobil, khususnya kalau BMW itu lebih ke sedan, apakah Anda lebih ke SUV atau tergantung ya. Kalau misalnya masih muda mungkin lebih bagus SUV gitu. Karena SUV itu kan bisa buat keluarga juga. Iya. Kalau udah tua, udah lebih mapan ya mungkin punya yang 7 Series 1 SUV-nya 1. Ya, artinya. Kalau udah super mapan ya ngambil yang sportnya juga. Oh ya, sport. Ada i8. Iya. Tahu semua ini ya? Ada 8 series. Tahu semua ini. Anda suka tahunya dari mana? Di searching atau bagaimana Mas? Ya kalau suka apa juga dicari. Sama aja kalau kita suka sama cewek, dia ada di mana aja juga kita cari. Ya, gitu. Oke. Selamat makan Mas. Selamat makan Mas. Bon appetit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hadirin hadirat, excellencies ya. Kita mau makan dulu sama Pak Eko Sanjoyo ya. Banyak kan hal yang menarik ya Mas Eko ya, kita say goodbye dulu pada mereka. Salam sehat. Salam sehat ya, ikuti protokol kesehatan. ya, oke. Thank you.